Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Haji Deden Kumar Priyatna, STSIPMM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Haji Winaya Roswina, SEM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Maria Luciana Y, SEMM, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dodi Tisna Mijaya, SEMM, Ketua Kaprodi Manajemen. Yang terhormat kepada Ibu Tati Siti Aisyah, SIKOM MM, Pembimbing Laporan Magang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vena Sonia dengan NPM 412423110311. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan magang yang berjudul Analisis Kerja dan Fungsi Kerja di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di bagian protokol persidangan dan perundang-undangan. Nah, sebelumnya di sini ada table of content. Yang pertama ada latar belakang, kajian pustaka, profil perusahaan, jadwal magang, aktivitas magang, dan refleksi diri. Nah, di sini ada latar belakang. Sekretariat DPRD merupakan lembaga yang memiliki peran vital dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagai lembaga legislatif di tingkat provinsi, DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan peraturan daerah. Diperlukan juga sebuah lembaga pendukung yang menjalankan fungsi administratif, koordinasi, dan pelayanan teknis. Sekretariat DPRD adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, analisis terhadap tugas dan fungsi Sekretariat DPRD menjadi sangat penting dengan memahami struktur dan operasional sekretariat. Kita dapat mengetahui sejauh mana sekretariat dapat memberi dukungan dalam kelancaran tugas DPRD. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat tidak hanya berfokus pada tugas tapi juga berperan dalam mengelola sumber daya manusia, menyusun anggaran, dan mendukung proses legislasi yang melibatkan DPRD dan eksekutif. Selanjutnya di sini ada kajian pustaka. Yang pertama, pengertian manajemen itu berasal dari bahasa Inggris. Manajemen dengan kata to make yang secara umum berarti mengurusi. Dalam arti khusus, manajemen dipakai bagi pemimpin dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin. Dengan demikian, manajer ialah orang yang memimpin atau pemimpin. Manajemen didefinisikan sebagai sebuah ilmu dan seni. Kedua, ada pengertian manajemen sumber daya alam. Ialah salah satu aspek yang sangat penting dalam organisasi modern, terutama untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Dalam perkembangannya, manajemen ini tidak hanya berfokus pada pengelolaan administrasi sumber daya manusia, tetapi juga bagaimana meningkatkan peran SDM dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, ada pengertian tugas dan sekretariat. Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat yang ditunjuk oleh Gubernur Jawa Barat berdasarkan Perda No. 20 Tahun 2008 merupakan unsur pelayanan pada hakikatnya memberikan pelayanan administratif kepada Dewan yang meliputi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan memfasilitasi berbagai kegiatan anggota Dewan. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris, secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD, dan secara administratif bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Nah, di sini ada profil perusahaan. Yang pertama ada logo DPRD Provinsi Jawa Barat, yang keduanya ada logo Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. NKRI secara resmi diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno-Hatta dan Drs Muhammad Hatta yang
mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 19 Agustus 145, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata dengan tugas membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan yang berbentuk terutama pemerintahan daerah dan kerajaan-kerajaan yang telah berubah bentuk menjadi daerah otonom. Demikian secara umum DPRD mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan tuntunan zamannya, yaitu mulai KND 145 sampai 1950, DPRDE 1950 sampai 56, DPRD Peralihan 1956 sampai 1958, DPRD 1958 sampai 1959. DPRD Gaya Baru 1959 sampai 1960, DPRD GR 1960 sampai 1971, dan DPRD sampai sekarang. Sedangkan lembaga kesekretariat DPRD sebagai unsur pemerintahan daerah yang fasilitasi DPRD mulai dibentuk pada tahun 1974 berdasarkan keputusan Gubernur nomor 266A1V 1574 yang dikepalai oleh seorang kepala sekretariat DPRD. Posisinya berada di bawah koordinasi asisten daerah ASDA 1P. Manset kepala DPRD-nya Haji Muhammad Afadi 1974 sampai 1976. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah, penyelenggaraan administrasi keuangan daerah, penyelenggaraan rapat-rapat, dan penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Ada visi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, menyukseskan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif dan menyalur aspirasi masyarakat dalam melaksanakan demokrasi. Yang kedua, ada terwujudnya pelayanan yang handal, profesional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai wahana pelaksanaan demokrasi. Yang ketiga, terwujudnya pelayanan yang handal, profesional dalam mendukung peran dan fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif. Yang kedua, ada misi Persekretariatan DPRD Provinsi Jawa Barat. Pertama, ada memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan SDM Sekretariat DPRD. Yang ketiga, mendukung fungsi DPRD dalam mewujudkan kemitraan dengan eksekutif. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi DPRD Provinsi Jawa Barat. Di sini ada jadwal magang. Waktu pelaksanaan praktik magang itu tanggal 9 Oktober 2024 sampai 31 Desember 2024. Hari jam kerjanya Senin sampai Jumat. Jam kerjanya jam setengah 8 atau jam 7 sampai jam 4 sore. Jam 7 sampai jam 12, istirahat jam 12 sampai jam 1, jam 1 sampai jam 4. Di sini ada aktivitas magang. Kegiatan magang yang dilakukan praktikan yaitu di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat di bagian protokol, persidangan, dan perundang-undangan yang dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober sampai 31 Desember 2024. Selama melaksanakan magang, praktikan melakukan tugas dan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan nomor dan tanggal pada berkas pengeluaran nota dinas. Yang kedua, melengkapi dan memasukkan biodata dewan. Yang ketiga, menyelesaikan administrasi staf humas. Yang keempat, ada menyusun risalah rapat. Yang pertama, ada memberikan nomor dan tanggal pada berkas pengeluaran nota dinas. Praktikan tugaskan untuk memberikan nomor pada berkas hard file pengeluaran nota dinas. Nomor dan tanggal tersebut berupa soft file yang ada di Microsoft Excel. Langkah-langkah memberikan nomor dan tanggal pada nota dinas itu yaitu yang pertama, masuk ke soft file Microsoft Excel. Yang kedua, tentukan salah satu kode berkas, yaitu ada dua kode. Kodenya 07.02 dan 08.04. Kemudian tentukan bulan yang sesuai dengan berkas, lalu sesuaikan dengan tanggal, nama daerah, dan total.
Setelah semua sesuai, blok nama tersebut, lalu catat kode nomor dan tanggal tersebut pada berkas di atas berkasnya. Nah, di bawah sini ada contoh gambar soft file dan hard file-nya. Yang kedua, melengkapi dan memasukkan biodata dewan. Nah, ini masuknya ke Word, jadi ngerjainnya langsung di komputernya. Biodata dewan juga ada beberapa periode. Ada data yang diperlukan seperti data susunan pimpinan dan keanggotaan. Sebelumnya di file susunan kepemimpinan dan keanggotaan tersebut ada beberapa poin seperti bidangan, tugas komisi-komisi, Bapperda, badan kehormatan, badan anggaran, dan badan musyawarah. Nah, dalam file biodata yang ada di Microsoft Word itu ada beberapa poin seperti nama dewan, partai daerah pemilihan, dan AKD. Kemudian cari biodata yang belum lengkapnya di susunan kepemimpinan keanggotaan. Setelah itu masukkan ke dalam file biodata yang ada di Microsoft Word dan lengkapi biodata tersebut. Selanjutnya menyelesaikan administrasi staf humas. Langkahnya itu ada menyusun data dan mengumpulkan data yang relevan. Yang kedua ada menyusun laporan evaluasi. Yang ketiga menganalisis data dan mengidentifikasi tujuan dan indikator evaluasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada menyusun risalah rapat. Nah, membuat susunan risalah rapat ini ketika ada rapat aja dan gak setiap hari dikerjakan. Susun risalah rapat ini menggunakan Microsoft Word. Nah, di situ ada langkah-langkah menyusun risalah rapat, yaitu pertama menulis identitas rapat seperti nama rapatnya, tanggal, waktu, tempat pelaksanaan, nama pimpinan rapat, daftar peserta, atau hadirnya anggota. Setelah itu menyusun pembukaan rapat dan agendanya rapat tersebut. Lalu mengisi ringkasan pembahasan rapat secara singkat namun jelas setiap topik yang dibahasnya. Kemudian menulis keputusan akhir dan mencatat pembagian tugasnya. Nah, selanjutnya ada refleksi diri. Refleksi magang ini menunjukkan perasaan praktikan selama melaksanakan kegiatan magang di instansi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama kurang lebih 3 bulan. Praktikan mendapatkan banyak hal baru serta positif yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Hal positif yang diperoleh praktikan selama perkuliahan sangat bermanfaat dalam melancarkan proses kegiatan pelaksanaan magang di mana dapat menambah wawasan yang luas. Kegiatan pembelajaran di dalam perkuliahan tidak akan maksimal jika tidak disertai dengan praktikan lapangan. Ketika praktikan sudah mendapatkan teori yang didapat selama perkuliahan, maka praktikan perlu menerapkan teori tersebut dengan cara terjun langsung di lapangan seperti praktikan melakukan dengan mengikuti proses kegiatan magang di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Dengan mengikuti program magang ini, maka wawasan yang praktikan peroleh di bangku perkuliahan akan sangat berguna, di mana praktikan mengalami berbagai hal yang sebelumnya belum pernah ditemui, sehingga pola pikir praktikan akan semakin luas dan menambah ilmu baru yang didapat pada tempat magang. Selain itu, praktikan juga dapat meningkatkan kualitas diri, di mana masalah yang dihadapi oleh praktikan di lokasi magang merupakan cara untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, di sini ada lampiran-lampiran seperti di dalam ruangan, di dalam gedung, dan lampiran sedang mengerjakan pekerjaan di DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini ada lampiran foto bersama staf dan lampiran di ruangan rapat paripurna. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.